Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai dengan 4. Ayat 3 sampai dengan 4. Demikian Ya. Tuhan. Ya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Nah, tanda yang lain di langit. Karena sebelumnya Tuhan telah, saudaraku, berikan tanda yang ada di langit. Itulah namanya gambaran perempuan bersalutkan matahari, berselubungkan matahari. Tapi ada lagi tanda yang lain nampak dan dilihat dalam penglihatan itu adalah apa itu, saudara? Terus, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. ya, terus Berkepala 7 dan bertanduk 10. bertanduk 10 Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Saudaraku, kita tidak tahu ini mahkota apa. Yang jelas kalau mahkota, saudaraku, yang berasal dari Tuhan, mahkota yang berasal dari tahta Allah, ada yang mahkota kemuliaan, ada mahkota kebenaran, ada mahkota kehidupan. Katakan amin. Jadi kalau ini mahkota ini beda ini. Jangan anggap semua sama saja asalkan mahkota. Tentunya tidak. Kalau mahkota yang berasal dari tahta Allah, dari Tuhan, saudaraku, yang saya tahu ada yang disebut mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Tapi agak seram ini, saudara. Dan sifatnya adalah meniru-niru bahwa yang namanya naga merah, apa, saudaraku? Naga merah yang disebut bertanduk berapa, saudaraku? Bertanduk 10, berkepala, dan di atas tanduknya ada apa? 7 mahkota. Seram ini, saudara. Terus, ya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Saudaraku, ekornya. Jadi bukan hanya tanduk yang ada, bukan hanya kepala yang seram, tanduk yang seram, rupanya ada juga ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Terus, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan melemparkannya ke atas-atas, saudaraku, bumi. Ya. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Inilah yang paling seram. Dan saya berdoa kepada jemaat supaya mampu berhadapan dengan naga merah. Tidak bisa tidak bahwa kita akan diperhadapkan kepada naga merah yang bertanduk 10, berkepala 7, bermahkota 7, dan juga memiliki ekor, saudara-saudara kasih. Seram dan seram. Nah, keadaan ini berhadapan dengan gereja. Yakin bahwa perempuan itu ada gambaran kehidupan kita. Ya, amen. Dan kita tidak berkata, saudaraku, wah, saya tidak akan mungkin berjumpa dengan itu. Pasti akan berjumpa. Terus, ya. Untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saudara kasih, artinya apa yang dilahirkan oleh gereja, apa yang kita kandung di dalam diri kita ini, rasanya nggak sempat dilahirkan. Karena apa? Setan berusaha mau menelan, jadi nggak jadi. Saudara kasih, istilahnya ada rencana kita mau beribadah memuliakan Tuhan, ada rencana kita ingin berbuat sesuatu, tapi setan telah mendahului, apa kata Paulus, akhirnya nggak jadi. Seperti itu, saudara-saudara kasih. Jadi setiap yang kita kerjakan, yang kita kandung, ada kebenaran Allah, dan itulah sasarannya setan. Hanya masih dalam pikiran kita mau mengerjakan kebenaran, sudah langsung dirusak oleh setan. Nah, inilah namanya pekerjaan setan, saudara-saudara kasih. Jadi masih dalam kandungan, masih dalam perencanaan, masih di dalam visi, belum melahirkan, belum lahir, sudah langsung dirusak oleh siapa, saudara? Setan. Itu gambarannya, saudara kasih. Maka perhatikanlah kebenaran firman Allah ini. Kiranya lewat firman ini saudara akan diteguhkan, dan kita tahu bahwa saudaraku, naga dan perempuan ini betul-betul saudaraku berhadapan, dan dia ingin menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Siapakah bintang ini? Saudara dan saya yang sudah dalam Yesus Kristus. Siapa? Ciptaan baru.
Siapa yang ada di dalam Yesus Kristus adalah ciptaan baru. Dalam Filipi dengan jelas di sana bahwa saudara dan saya sudah lahir baru, yang sudah dikerjakan oleh firman Allah, bahkan juga yang telah ditebus oleh darah Yesus. Engkau menjadi bintang-bintangnya Tuhan, dan engkau menjadi sasarannya setan ini, saudara kasih. Karena bagaimanapun apa yang difirmankannya pasti akan segera terjadi dan sempurna. Itu kata Alkitab. Katakan amin. Maka saudara dan saya perhatikan ini. Apa sasarannya? Adalah menyeret seperti menyeret apa saudaraku? Dari gereja lokal, dari jumlah gereja lokal, dari 100% maka akan diseret sepertiga. Jadi hanya 2/3 yang tinggal. Ini akan terjadi. Amin. Jadi saya berdoa untuk jemaat ini, jangan kita tergolong di dalam golongan yang sepertiga. Namun menjadi doa kami adalah engkau di dalam golongan 2/3. Saudara kasih, bagaimanapun ini pasti akan terjadi. Saudara kasih, karena sudah dibuatkan oleh Tuhan. Hari ini kita jumpa di sini. Hari ini saya masih lihat wajahmu. Tapi saya tidak tahu, saudaraku, 3 minggu atau 1 bulan yang datang, engkau adalah menjadi di golongan yang seperti itu. Tapi saya yakinkan diri saya tak akan diseret. Saudara kasih. Jadi diseret dan tidaknya bukan lagi tergantung kami, tetapi tergantung iman saudara sekalian. Karena bagaimanapun naga merah ini, dia tahu waktunya sudah singkat. Nanti belajar saudara dalam Wahyu pasal 12 ayat 12. Di situ pernyataan Tuhan. Hai surga bersukacita, katanya kan? Nah, saudara kasih, betapa geramnya iblis. Dan dia melihat waktu telah singkat. Dia bekerja keras. Bahkan Tuhan juga bernubuat dan berkata, kalau tidak dipersingkat waktunya, satu pun tidak ada yang selamat. Maka Tuhan katakan, aku berdoa pada masa itu jangan jatuh pada musim dingin. Betapa mudah orang terseret kalau sudah terjadi namanya musim dingin. Kalau hangat masih bisa ada perlawanan. Tapi kalau yang namanya udah dingin rohani, paling rentan dan mudah terseret oleh ekor naga itu, sudah terkasih. Oke, puji Tuhan. Karena aku sampaikan ini saudara, ini adalah peringatan bagi kita. Apa yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Jadi saya pun sebagai gembala sidang, saudara kasih, hanya tinggal melihat siapa yang mau diseret. Saudara kasih, saya tidak bisa katakan, Tuhan kalau boleh jangan ada yang diseret. Itu permintaan saya. Tapi bagaimanapun pasti akan terseret. Yang namanya sepertiga itu pasti akan apa? Terseret. Dari mana kita tahu? Kita belajar, saudaraku. Malaikat sepertiga diseret juga. Kalau mau kita lihat bahwa namanya Lucifer. Lucifer itu, saudaraku, bukanlah hanya seorang diri, namun banyak juga malaikat-malaikat pengikutnya. Saudara kasih, tentunya itu adalah karena diseret oleh malaikat Lucifer. Jadi dalam gereja lokal akan terjadi, dalam sinode besar pun juga akan terjadi, dalam Kristen dunia kekristenan pun juga adalah pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Sasarannya minimal, saudaraku, sepertiga. Saya sudah belajar arti daripada sepertiga ini. Kenapa sasarannya? Iblis selalu, saudaraku, yang merekrut sepertiga. Bahkan saya lihat juga, tak kalah ada sangkakala, saudaraku, kedua, ketiga, sasarannya bahwa laut, saudaraku, menjadi darah sepertiga. Nah, sepertiga. Ada kata terus namanya apa, saudaraku? Sepertiga. Sampai dalam bentuk juga gereja-gereja, dia mau menyeret sepertiga. Saudara kasih. Maka
manakah dia menyeretnya? Ekornya lah yang menyeretnya. Kita belajar tentang ekor, kita belajar tentang kepala. Saudara kasih, apalagi yang namanya yang diseret dan dilemparkan katanya ke bumi. Kemana dilempar? Ke bumi, artinya dilemparkan kepada perkara-perkara bumi, menjadi manusia duniawi. Saudara kasih. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Bahwa apa yang difirmankan Tuhan akan segera terjadi di mana, saudara? Di bumi. Ini harus kita tahu bahwa ini akan terjadi, saudaraku. Ya. Haleluya. Kita lihat dalam Yesaya ya. Pasal 9. Yang di situ disebut kepala dan ekor. 14 ayat Yesaya pasal 9 14 ya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Iya. Tua-tua dan orang yang terpandang, Ya, itulah kepala. perhatikan saudara kasih bahwa tua-tua dan orang yang terpandang disebut itu adalah apa, saudara? Kepala. Terus, Dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor. berbahaya sekali. Nabi, saudaraku, yang mengajarkan dusta itulah ekor. Jadi berbahaya ekor ini kan. Kalau sudah sempat kita, saudaraku, ya mendengarkan sesuatu dusta dan menjadi kepercayaan, apalagi namanya ini ajar dalam bentuk doktrin yang menyesatkan dan susah sekali untuk dicabut, saudara kasih, sehingga orang menganggap benar di jalan yang salah. Karena apa? Karena sudah didoktrin dalam pengajarannya. Karena ekor itu sangat berbahaya. Itulah ekor ular naga itu yang disebut nabi yang mengajarkan dusta dan pengajaran yang lain-lain. Saudara kasih, itulah yang menyesatkan. Dan dilemparkanlah dia kepada perkara-perkara bumi. Untuk ini kita harus pahami bersama bahwa banyak orang terseret dan terseret. Jadi modus-modusnya berbagai macam cara untuk saudara meyakinkan dirinya seperti rasanya datangnya dari Tuhan. Tak heran Tuhan Yesus mengingatkan saudara murid-muridnya, karena mereka bertanya tentang kedatangannya kembali dan kesudahan seluruh dunia, langsung Tuhan katakan dan ingatkan saudaraku, berwaspadalah, berjaga-jagalah, karena disebut ada masanya datang penyesat yang datang dengan memakai namaku. Di sana ada Mesias, artinya yang diurapi, saudara-saudara kasih. Jadi meyakinkan orang dengan penyesatan, menyebut bahwa di sana ada diurapi Tuhan. Di sini ada gereja mula-mula, di sini kasih luar biasa, saudara kasih. Itulah caranya untuk meyakinkan, padahal yang berbicara itu adalah nabi yang mengajarkan dusta, sehingga orang percaya. Maka saudara sekalian, yang saya sampaikan kepada jemaat, kalau yang namanya mengenal manusia perlu belajar Alkitab. Katakan amin. Perlu belajar apa, saudara? Kalau namanya mengenal manusia, saudaraku, segala karakter kehidupan manusia ada dalam Alkitab. Saudara belajar antara perbedaan Kain dan Habil. Saudara belajar tentang juga keadaan Henok dan juga Nuh, Abraham. Nah, ada iman yang harus kita pelajari dari kehidupan mereka. Saudaraku, yang penting jangan belajar kepada kehidupan Nimrod. Tak perlu kita belajar kepada kehidupannya
yang namanya Absalom. Saudara, tak perlu belajar juga kepada kehidupannya yang disebut Korah CS-nya. Jadi semuanya kalau kita pelajari manusia, kehidupan dan karakternya lewat Alkitab. Tapi satu hal lagi, saudara kasih, untuk mengenal bermacam-macam roh. Untuk mengenal apa saudara? Bermacam-macam roh. Perlu kita dan membutuhkan karunia roh supaya bekerja dalam diri kita yang disebut membedakan segala roh. Membedakan segala roh. Jadi roh pun bisa kita bedakan. Bukan hanya manusia bisa kita bedakan, roh pun juga bisa kita bedakan. Amin saudara. Jadi semoga kita semuanya mendapat ini saudara, supaya jangan seorang pun tersesat. Walaupun dia datang dalam bentuk kemanusiaan, kita tidak disesatkan. Walaupun dia datang dalam bentuk roh, kita pun tidak akan dapat disesatkan. Katakan amin. Bisa mengerti maksud saya? Untuk mengantisipasi supaya jangan kita jatuh dalam penyesatan. Karena bagaimanapun akan muncul dan akan datang, saudaraku, maka naga merah itu. Karena dia akan berhadapan dengan gereja. Dia berhadapan dengan perempuan yang hendak melahirkan itu. Saudara kasih, maka sudah siap-siap dengan ekornya yang ingin menyeretnya. Kalau bukan dengan pertolongan Tuhan, dengan mujizat Tuhan, kita seorang pun tidak ada yang dapat tertolong. Ini harus kita tahu. Saudara kasih, airan sebutannya, saudaraku, naga merah itu ada iblis, ular tua, setan. Saudara kasih, dia punya banyak pengalaman. Saudara, kalau bukan dengan hikmat dan kekuatan roh dan firman, seorang pun tak akan mampu. Karena itulah Tuhan katakan kepada kita, kalau tidak dipersingkat waktunya, satu pun tidak ada yang selamat. Nah, tidak ada yang apa saudara? Selamat. Maka hitung-hitunganlah kita ini sekarang, saudara, sebagai jemaat Tuhan. Kita ini katakanlah mungkin lebih daripada saudaraku, ya 600 orang, saudara. Tapi Alkitab katakan dari 600, sepertiga dari itu akan diseret. Berapa itu saudara? 200. Hanya 2/3-nya yang dapat bertahan. Maka kalau kita nggak kerja keras hari ini, saudara kasih, nggak kerja keras untuk membagari kehidupan kita dengan firman, maka kita tidak akan main-main. Bagari dirimu dengan kuasa roh, bagari dirimu dengan kuasa firman. Kiranya saudara dan saya memiliki karunia rohani, memiliki karunia roh untuk dapat membedakan segala roh-roh yang bekerja di akhir zaman ini. Amin saudara. Jangan seorang pun tertipu dari antara kita. Saudara, sudah beribadah kita selama ini dari tahun ke tahun menjadi pengikut Tuhan. Tahu-tahu di akhir dari sebuah perjalanan kita terseret, saudara kasih, terseret dan terseret. Apa yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi segera di bumi, bukan? Belum di surga, masih di bumi. Kita di ayat ini. Dan saudara kiranya bisa pahami apa yang disampaikan ini. Karena saya sampaikan tadi, firman yang disampaikan ini adalah merupakan suatu firman nubuatan. Apa saudara? Kalau kita belajar kitab Wahyu, semuanya itu adalah firman nubuatan yang akan terjadi. Yang akan apa saudaraku? Terjadi. Puji Tuhan, saudaraku. Ada hal yang mulia, yang manis di dalam kitab Wahyu. Tapi ada satu yang harus kita lewati, masa-masa perjuangannya. Bahwa saudaraku, ada masa goncangan iman, ada masa goncangan ekonomi, ada masa goncangan keluarga, dan itu semua akan berlaku. Tapi saya yakin dengan jemaat di sini, saudara kasih pasti akan berkemenangan dari hal itu. Kalau yang namanya goncangan iman, apa saudara? Nah, pernah dengarkan goncangan iman? Goncangan iman ini, kalau saudara lihat, kalau namanya gembala katanya dipukul, bercerai-berailah katanya apa? Domba-domba itu. Nah, itu
Jadi selama kami belum dipukul, saudara masih ada di sini. Amin. Tapi kalau kami sudah sempat dipukul, pasti saudara bercerai. Di mana-mana pun seperti itu. Ya. Saudaraku, dalam pengembalaan itu rahasianya. Ya, kalau bertahan gembala itu dan dia bisa menjaga diri tetap di dalam kekudusan, jemaah itu pasti terpelihara. Wadah itu tetap ada. Yes. Wadah itu tetap ada. Tapi kalau sudah gembalanya, saudaraku, sudah mungkin sudah lari dari kebenaran Tuhan dan tidak lagi di dalam kebenarannya, lihat tercerai-berai. Itu belajar kita nanti di mana, saudaraku? Ini nubuatan Tuhan Yesus ini. Betul nggak, saudara? Ini nubuatan Tuhan Yesus bahwa pada saat gembala katanya dipukul, maka jemaat itu, domba-domba itu langsung apa? Tercerai-berai. Nah ini, itulah yang disebut goncangan iman. Goncangan iman. Maka saya jaga diri saya. Walaupun 2 orang, 3 orang, tetap itu wadah namanya. Nah, tidak akan hilang wajah, saudara. Tapi kalau udah gembala itu, saudara kasih, ya sudah dipukul dengan berbagai macam, ya, dan jatuhlah atau dan bagaimana, maka pelayanan itu hancurlah dan tercerai-berai. Itu namanya akan ada terjadi goncangan iman. Apa, saudaraku? Goncangan iman. Berikutnya ada juga pasti akan terjadi goncangan ekonomi. Apa, saudara? Dalam kitab Wahyu di sana kita belajar para pedagang akan apa? Menangis. Nah, itu namanya goncangan ekonomi, saudara. Nah, kita berdoa di masa, saudaraku, pandemik ini, saudara tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Walaupun arahnya adalah kepada goncangan ekonomi, tapi saya yakin jemaat tetap terpelihara ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Akan terjadi goncangan ekonomi. Nah, kalau jualan kita nggak laku, saudara kasih apalagi kita membeli. Nah, harus dengan satu sistem yang telah ditentukan oleh Babel Antikristus, tentunya pasti akan kita terima. Nah, capnya itu saudara-saudara kasih. Nah, tapi saudara dan saya kita berdoa supaya pada masa itu kita tidak ada lagi di sini. Amin. Tuhan terangkan hidupmu, katakan amin. Amin. Tapi bagaimanapun akan terjadi goncangan ekonomi. Baru berikutnya adalah disebut goncangan keluarga. Saudara kasih, Alkitab katakan yang satu ranjang pun bisa berpisah. Satu diangkat, satu Tidak. berarti itu adalah goncangan keluarga. Bagaimana hilang suami kita dari tempat tidur, nggak mengerti kita sudah di mana dia. Tentu itu langsung goncangan ini, saudara-saudara kasih. Masalah besar. Nah, atau anak kita terangkat, kita tidak terangkat, itu juga goncangan juga. Tapi saudara dan saya, harapan kita, doamu mampukah satu keluarga penuh, saudaraku, masuk dalam pengangkatan itu? Amin. Nah, ini pergumulan. Dan saya yakin tetap akan terjadi seperti masa Nuh, semua dan keluarga terangkat dan tidak ada yang tertinggal. Itu namanya successful. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, itu harus kita lewati. Goncangan iman, goncangan ekonomi, goncangan keluarga. Maka dihadapkan lagi kepada kita yang namanya, saudaraku, berhadapan dengan naga merah. Naga merah. Nah, ini masih di bumi, saudara. Apa yang difirmankan oleh Allah pasti akan digenapi. Mari kita lihat dulu. Ya. Roma pasal 10. Roma pasal 9. Ya. Kembali kepada kebenaran firman, semua yang difirmankan Allah dalam bentuk firman nubuatan pasti akan diapain. Maka kalau kita belajar dari kitab Wahyu, yang difirmankan Allah merupakan firman nubuatan pasti akan digenapi. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini dan menjadi renungan dan kita pahami semuanya. Kita baca, saudara, ayat 28. 1, 2, ya. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan sempurna. Di mana dilakukan? Jadi
saudaraku, ini masih di bumi. Apa yang difirmankan Tuhan lewat kitab Wahyu, apa yang difirmankan Tuhan lewat firman nubuatan akan segera terjadi di atas bumi. Di atas apa? Bumi. Nah, puji Tuhan, saudara kasih. Jadi kalau kita katakan tadi, sepertiga bintang di langit akan apa? Diseret. Bintang-bintang itu bukan orang luar, bukan orang saudara yang tidak beriman. Bintang itu adalah orang yang beriman. Tua-tua, saudara-saudara kasih. Ini sasarannya. Akan diseret dan diseret. Setelah itu dicampakkan, dilemparkan ke bumi. Artinya bahwa kehidupan kita dilemparkan kepada perkara-perkara bumi. Yang dahulunya mungkin sesuatu yang kita benci menjadi kita kasih. Yang dahulunya saudaraku betul-betul sesuatu kekejian bagi kita menjadi saudaraku kesukaan. Nah, itu saudara-saudara. Kiranya saudara dapat memahami. Kalau yang namanya dosa itu adalah jijik, ya jijik. Ada dulu orang yang fanatik kepada kebenaran Tuhan, tapi karena sudah terlempar ke bumi, akhirnya tidak menjadi masalah. Coba dulu saudara. Dosa tidak lagi menjadi masalah. Kenapa? Karena sudah terlempar ke mana? Ke bumi. Yang dahulunya kita benci perbuatan itu, tapi tak kala kita sudah dilemparkan ke bumi, menjadi kesukaan. Nah, ini saudara-saudara kasih. Nah, maka sekaliannya kalau sudah sekali kita benci yang namanya dosa, bencilah selama-lamanya. Nah, amin saudaraku. Kalau kita tak suka lagi sama dosa itu, selama-lamanya tak suka lagi, putuskan. Katakan amin. Saudara kasih, benar. Jadi setan rupanya sifatnya melemparkan hidup kita kepada perkara-perkara bumi. Bisa mengerti saudara kasih? Ibarat saudaraku setan yang pernah meninggalkan seseorang. Setan yang pernah meninggalkan seseorang, maka dia saudaraku sementara waktu, nah dia seperti ngasuh, tapi menunggu waktu kapan akan memasuki. Dia tengok saudara, rupanya tersapu bersih, maka dia tidak mampu untuk masuk. Maka dia mengajak 7 orang setan untuk masuk ke dalamnya. Kalau kita katakan kehidupan orang ini lebih jahat daripada semula. Seperti itu saudara kasih. Jadi yang merusak dirinya adalah setan betul-betul. Yang dulunya dia saudaraku adalah orang-orang yang fanatik kepada kebenaran, bisa berubah saudara kasih. Contohnya yang dahulunya kita anti, nah saudara, namanya ya dosa kekafiran lah, bisa saja jadi kita menyukainya. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa sampai seperti itu? Satu hal, setan melemparkan dirinya kepada perkara-perkara bumi. Seperti itulah caranya setan untuk menyeret, diseret dengan pelan-pelan saudara kasih, dengan mulut yang manis. Itulah kalau orang ini ekonominya lemah, dia datang dalam bentuk seperti membagi ini, tapi tetap tujuannya menyeret. Saudara-saudara, apapun yang dilakukan oleh setan sifatnya adalah menyeret. Saudara, menyeret dia. Justru kalau Tuhan, barang siapa aku kasih, apa saudara? Tegur. Jadi jemaat pun juga sudah masalahnya seperti ini. Saya pikir kalau kita mengambil hati, nah kalau Pak Soro, Bapaknya dengan Pak di sini, kalau saya ini mengambil hati, habislah sudah, gak jadi ke surga itu namanya. Saudara kasih, benar nih. Maka kalau kami saya pikir haruslah barang siapa aku kasihi, tegur dan itulah kebenaran. Karena tujuan kita ke surga, jangan seorang pun terseret, saudara. Jadi saya berdoa untuk jemaat ini supaya mereka ini tahu apakah setan mau menyeret saya atau tidak, yang mampu membedakannya. Katakan amin.
mampu saudara membedakannya ya. Jangan sampai terseret. Nah, jangan sampai terseret. Karena ini pekerjaan setan, yaitu adalah ingin menyeret dan menyeret. Karena bagaimanapun targetnya harus sepertiga. Berapa targetnya? Targetnya sepertiga. Saudara kasih. Nah, kemarin pun sampaikan juga dengan hitungan kita. Katakanlah itu 100% kita. Dari 100% kita ini akan diseret lagi. Nah, seperti ini. Jangan lagi saya baru satu persatu mereka. Nah, saudara, ya benar-benar ini. Jangan-jangan saudara pun terseret. Siang malam setan saudara pun bekerja keras karena dia katakan, nah waktunya sudah siap. Sadarlah, berjaga-jaga. Lawan iblis itu katanya. Berjalan berkeliling mencari siapa yang dapat ditelan. Saudara, dia mau ingin menelan. Nah, karena itu sudah selesai. Jangan kita ini menjadi, nah, jangan kita menjadi pasukannya. Jangan kita ini, saudaraku, menjadi, saudaraku, bagian daripada alat yang dipergunakan. Tapi biarlah hidupmu dipergunakan oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara kasih, setan itu mencari instrumen yang dipakai untuk menyeret kita. Tapi saya berdoa kepada saudara sekalian supaya jangan kita terseret. Amin. Biarlah engkau ada di dalam golongan 2/3. Jangan masuk di dalam golongan 1/3. Saudara kasih, ini pasti saudara kasih. Amin. Karena apa yang difirmankan Allah akan dia lakukan segera dan sempurna di bumi ini. Amin. Puji Tuhan. Amin. Maka saudara makin kaya dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang tertulis pun ada di dalam hatimu. Firman petunjuk pun ada di dalam dirimu. Firman pewahyuan pun ada di dalam dirimu. Amin. Sehingga terbakar kehidupan kita. Katakan amin. Saudara kasih. Maka nasihatnya Salomo. Kenapa Salomo memberikan suatu tulisan itu? Karena dia belajar dari dirinya sendiri. Dia tahu apa yang terjadi dalam diri. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Jadi hati dijaga dalam segala kewaspadaan. Saudara kasih. Ya, hati itu salah satunya. Jadi bukan hanya mata, bukan hanya penciuman, bukan hanya saudaraku yang lain yang dijaga. Terlebih dengan hati katanya. Dalam segala kewaspadaan. Haleluya. Haleluya.